Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarratin alfa marrah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Para asatid yang hadir yang sama-sama kita muliakan, para tetuhan, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang mana semuanya saja kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan Allah panjang umur fi sihatin wa afiyah, taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan seluruh urusan-urusannya, Allah kabulkan segala hajat baiknya, Allah lancarkan rezekinya yang halalan thayyiban, Allah istiqomahkan menapak di jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, dan mudah-mudahan semuanya beserta seluruh keluarga senantiasa dilimpahkan Allah keberkahan hidup lahir batin dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita akan menyambung ke istiqomahan pelajaran kita insyaallah sampai halaman 342 daripada kitab yang saya pegang. Wabil isnadil ladzi yattasilu ilal musannif rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kisah dikisahkan oleh guru kami yaitu Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu ta'ala anhu. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kami atau kepada kita dengan beliau, bahwa pernah terjadi pada seseorang yang dahulunya dipandang sebagai orang tampan dan sangat dihormati. Tiba-tiba ia terjerumus melakukan dosa berupa mencium seorang perempuan di Hijri Ismail. Nah, ditolak haji, kepleset melakukan maksiat, mencium perempuan. Ya kita maklum aja kan, namanya kita bisa saksikan itu di televisi bagi yang tidak pernah pergi ke Mekah, baik dalam rangka haji maupun umroh, atau boleh juga kita yang sudah pernah berangkat haji atau umroh kan bisa menyaksikan orang tawaf itu kan ribuan, berdesak-desakan, bercampur antara laki-laki dan perempuan. Nah jadi ada kisah tadi ini, seorang laki-laki yang dihormati, tokoh lah istilahnya begitu, wajahnya pun tampan. Mungkin waktu di saat dekat Hijri Ismail tadi terlalu banyak dipepet-pepet oleh perempuan, akhirnya diciumnya perempuan itu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba ia pun diubah menjadi tidak tampan lagi. Ya, jadi seakan-akan kayak wajahnya itu berubah, berwajah buruk, berpenampilan kusut, baik pada segi tubuh maupun keislamannya, perilakunya. Nah, baik cara berfikirnya maupun ucapannya. Nah, ini kan kalau kita hubungkan dengan pelajaran kita yang dahulu, artinya cuman Mekah lah satu-satunya tempat yang memiliki keunikan atau keistimewaan, yaitu apabila kita melakukan maksiat, nah jangankan maksiat, niat saja mau maksiat itu biasanya langsung dibalas atau dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niat ya mau melakukan maksiat di Mekah itu, apalagi di sekitar Ka'bah nih, nah maka biasanya langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan tuh bagi siapapun yang mendapat karunia Allah bisa pergi ke Mekah, baik dari dalam rangka haji maupun umroh, maka sedari tanah air ini hendaklah membersihkan niatnya, meluruskan niatnya betul-betul. Yang mau dilakukan di sana itu adalah melakukan ibadah, ya memperbanyak ibadah, syukur-syukur
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan beraneh-aneh. Itu yang seperti kita ceritakan beberapa waktu yang lalu. Pergi ke Makkah malah main video game, ya. Nah, pergi ke Makkah malah joget-joget, TikTokan di dekat Ka'bah. Itu kan sesuatu yang ya kita mau gantinya apa? Nah, yang jelas itulah kenyataan yang bisa kita saksikan. Cuman kan yang jelas kita walaupun main video game tidak maksiat, sama TikTokan tuh secara hukum ya boleh-boleh saja, kecuali ibaratnya itu vulgar sampai membuka aurat. Nah itu tentu dilarang. Nah, cuman kan yang jadi permasalahan tempatnya itu yang tidak pantas. Nah, berarti mungkin ada sesuatu yang menyalah dari mereka itu, atau mungkin niatnya kepleset waktu sebelum berangkatnya itu, ya. Apa mungkin mohon maaf lahir batin hari-hari gawian di kampung ini memang melakukan semacam maksiat-maksiat yang akhirnya seakan-akan di sana Allah tampakkan gawian-gawiannya itu. Nah, mudah-mudahan Allah melindungi kita jangan sampai nasib kita sedemikian itu. Tapi tadi lurus saja insyaallah, dan kita melakukan ibadah apapun semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebuah kisah lagi dikisahkan, ada seseorang yang sedang bertawaf. Nah, kalau tawaf tentu di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah kan. Lalu ia memandang remaja tampan atau seorang perempuan cantik. Tiba-tiba matanya terjulur sampai ke pipinya. Nah, jadi tidak boleh kita ini tentu pasti syahwat ini, ya. Kalau laki-laki kan memandang laki-laki hukumnya boleh sebenarnya lelaki memandang lelaki. Cuman ada istilah amrot. Amrot itu laki-laki tampan yang wajahnya itu kayak perempuan, yang membuat kalau ibarat kita tuh normal sir. Dan itu tidak pernah salah. Sir itu kita kagum sama kecantikan orang nih, bagi laki-laki melihat begini sir, terpesona, itu sesuatu yang wajar gitu, ya. Nah, cuman kan kita secara syariat itu dibatasi. Kalau memang terpandang begitu kan kita disuruh menundukkan pandangan kita. Kalau kita lekatkan lagi pandangan kita, maka berubahlah menjadi haram. Cuman sirnya itu tidak pernah disalahkan. Soalnya fitrahnya Bang. Al-Qur'an apa? Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantarah. Betul guru ya? Nah, artinya memang fitrah penciptaan kita tuh memang diciptakan ada syahwatnya. Justru kalau mandang begini bunga setelah tak ada sir sama sekali, nah itu malah ada normal ngarannya. Nah, cuman nih ada amrot tadi kalau kita belajar fikih, lelaki bungas, lelaki tampan yang lelaki sendiri pun memandangnya sir juga. Nah, kalau berubahlah menjadi haram kalau seperti itu. Nah, rupanya apa yang terjadi nih? Tawaf di dekat Ka'bah, melihat perempuan, share dia, mungkin dipelototinya gitu istilahnya itu. Sudah tahu haram gitu, tapi dinikmati. Nah, yang terjadi apa? Tiba-tiba matanya terjulur sampai ke pipinya. Nah, langsung keluar matanya. Karena tadi apa tadi? Melihat perkara yang haram. Juga ada salah seorang dari mereka meletakkan tangannya pada seorang perempuan. Tiba-tiba keduanya saling melekat, sehingga para hadirin tidak dapat melepaskannya. Lalu ada salah seorang dari kalangan ulama menjelaskan bahwa mereka harus dikembalikan ke tempat di mana mereka telah berbuat maksiat tersebut, lalu memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat dengan sejujurnya, artinya dengan taubatan nasuha. Kemudian keduanya melaksanakan hal itu, maka Allah melepaskan keduanya. Nah, memegang tahu-tahu lengket dan selepas. Suruh berbalik ke tempat awal. Mungkin sambil berjalan macam mana? Ya wallahu alam, ya. Nah, ini mesti kejadiannya juga di Makkah kalau secara umum. Dan kisah tentang berhala Isaf dan Nailah. Jadi ada nama berhala namanya Isaf dan Nailah. Kalau dilihat secara lafaz ini kayaknya berhala ini, kalau yang Isaf tadi berbentuk patung
laki-laki, sedangkan Nailah itu patung berbentuk perempuan. Nah, sudah masyhur, disebut sudah masyhur, kita cuman yang tidak tahu. Ya, kita di sini Pangbediam. Kalau bangsa di sana mungkin orang tahu mana yang namanya berhala patung, yang namanya Isaf, mana yang namanya Nailah tadi itu. Pada mulanya mereka melakukan perselingkuhan atau berzinah, si Isaf sama si Nailah nih tadi, di dalam Ka'bah. La haula wala quwata illa billah. Ini mungkin dulu nih, sebenarnya kan kalau sekarang mana bisa masuk Ka'bah sembarangan. Kalau di zaman jahiliyah dulu mungkin bisa masuk ke dalam Ka'bah itu. Ya. Apa yang terjadi? Kemudian Allah mengubah wujud mereka berdua menjadi batu. Nah, na'udzubillah, terhadap, karena na'udzubillah kan maknanya kita berlindung kepada Allah terhadap hal-hal yang dapat menjerumuskan. Kita memohon kepada Allah kiranya Allah berkenan menjaga diri kita dari fitnah sampai mati. Semoga sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Pasal tentang berziarah ke kubur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan kota Al-Madinatun Nabawiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja fazara qabri ba'da wafati kana kaman zarani fi hayati." Artinya, siapa yang berhaji dan berkunjung ke kuburku sesudah kewafatanku, maka sama halnya seperti berkunjung kepadaku ketika aku masih hidup. Nah, jadi kalau kita berziarah ke makamnya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sama seakan-akan kita mengunjungi beliau ketika beliau masih hidup. Nah, itu keistimewaan. Makanya kita sering itu kan kalau ada keberangkatan haji dan umrah itu, di antara muatan doa yang dipanjatkan itu adalah supaya berziarah ke kubur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi satu momen istimewa ya, karena tidak semua orang ya, kita di Indonesia nih maksudnya yang bisa diizinkan untuk berziarah ke sana. Nah, kalau diizinkan, alhamdulillah, itu satu karunia bagi kita. Jadi harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Artinya, siapa yang berziarah ke kuburku, maka ia layak mendapatkan syafaatku. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja ila Makkah thumma qasadani fi masjidi kutibat lahu jannatani mabrurat." Mohon maaf, kutibat lahu hajjatani mabruratani. Artinya, siapa yang berhaji ke Mekah kemudian menuju kepadaku di masjidku, di Madinah maksudnya, niscaya ditulis baginya 2 kali haji yang diterima keduanya atau mabrur keduanya. Nah, habis haji di Mekah ke Madinah ziarah. Nah, catatan kita dapat pahala 2 haji ya, yang mabrur. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hajja wa lam yazurni faqad jafani." Artinya, siapa yang berhaji tetapi tidak berziarah ke kuburku, samalah halnya ia bersikap kasar kepadaku. Logikanya, ada orang berhaji tapi tidak ada berziarah ke kubur Nabi, lalu dianggap, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, seperti orang yang berlaku kasar kepada beliau. Artinya menyakiti Rasulullah jadinya. Kira-kira kalau dia menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah hajinya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, kecil kemungkinan, ya. Kemudian, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Man zarani bil madinati muhtasiban kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamati. Artinya, siapa yang berziarah kepadaku di Madinah atas dasar berharap pahala, maka aku akan menjadi saksi dan pemberi syafaat baginya pada hari kiamat. Nah, Rasulullah akan menjadi saksi kebaikan untuk kita, dan Rasulullah berkenan memberikan syafaat. Nah, asalkan tadi apa? Berziarah ke Madinah, ke kubur beliau dengan niat semata-mata mencari keridhaan Allah. Ya, jadi bahasa berharap pahala itu kan kita udah belajar kitab mengenal al-asmaul husna, bahwa itu ikhlas fi thalabi thawab, ikhlas di dalam menuntut pahala itu maksudnya adalah semata-mata mencari keridhaan Allah. Itulah keikhlasan di dalam menuntut pahala. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasbiru ala lawa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahidan. Artinya, tiada seorang pun yang bersedia bersabar, ya, mau bersabar kalau bahasa kita. Tiada seorang pun yang mau bersabar terhadap cobaan dan kesulitan kota Madinah. Ya, entah apa-apa gitu istilahnya yang kita temukan di Madinah itu mungkin ada saat kita pergi ke Madinah itu cuacanya panasnya umpamanya. Jadi kita merasa sulit jadinya. Atau lain waktu mungkin cuaca itu dingin ya. Atau apakah kira-kira yang terjadi di Madinah itu yang menyulitkan kita? Lalu kita mau bersabar. Nah, melainkan aku akan menjadi pemberi syafaat baginya pada hari kiamat, atau akan bersaksi atau menjadi saksi kepadanya. Nah, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man istata'a ayyamuta bil madinati falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha. Artinya, siapa yang dapat mati di Madinah, maka hendaklah ia mati di situ, sebab aku akan memberi syafaat kepada orang yang mati di situ. Nah, ini kalau kota Madinah termasuk kelebihannya adalah kalau dia meninggal, nah itu nanti akan diberikan syafaat oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seingat saya itu, walaupun saya tidak pernah berangkat ke sana, itu bagi jamaah haji itu biasanya ada yang memberikan penjelasan bahwa sunnah berdoa supaya dimatikan di Mekah atau di Madinah, ya. Nah, cuman kita tidak mungkin pulang dari tanah air ini mendoakan orang yang berangkat itu. Yulak kita tulak, doakan akulah ya mudah-mudahan biar mati di sana. Wah, itu bisa sarik beliaunya. Kalau yang tidak paham, ya. Padahal hukumnya sunnah. Kalau dia dapat seperti itu, nah, dapat keistimewaan. Saya lupa ingat beberapa tahun yang lalu, seingat saya itu ada satu kisah nyata nih, di Tungkal. Ada seorang ibu yang berdoa supaya meninggal di sana, ya, sebelum berangkat. Artinya tidak mau dia dibalikkan ke kampung halamannya. Ternyata kabul doanya, sampai di sana meninggal memang beliau. Ya, meninggal di sana, dikuburkan di sana. Usut punya usut itu kan satu doa yang ya agak langka lah di Tungkal. Karena orang masih sebelum pergi itu doa selamat. Nah, selamat itu masih selamat pergi dan pulangnya. Ini beliau kayaknya mati-matian berdoa supaya dimatikan di sana dan jangan lagi balik ke kampung. Nah, makbul. Lalu apa yang menjadi motivasinya? Wallahu alam. Artinya wallahu alam ini saya tidak tahu itu dianggap benar atau tidak niatnya, cuman usut punya usut itu beliau memang merasa tidak mau balik ke kampung karena dengar-dengar cerita beliau tuh punya beberapa orang anak dan anaknya itu termasuk anak yang durhaka kepada beliau. Artinya
selalu menyakiti hati beliau. Saking beliau itu tidak tahannya menghadapi perilaku kasar anak-anaknya itu, sehingga beliau lebih memilih biarlah dimatikan di sana, tidak balik lagi ke kampung halaman. Akhirnya kabur. Nah ini jangan sampai itu adalah kita gitu, maksudnya orang tua kita. Ya, artinya beliau itu kecewa sama kita sehingga tidak tahan dengan perilaku kasar kita. Kan itu memang di Facebook kan, walaupun bukan dalam kasus haji, tapi kita ada nonton tuh sering potongan video pendek yang orang tua dipukuli oleh anaknya, didorong sampai terjerungkup. Ada yang barusan nih sehari yang lalu ngasih makan orang tuanya di piring tuh dibisang-bisangkan ke muha. Ya kita pasti sedih melihat kejadian itu. Kok bisa gitu ada orang setega macam itu sama orang tuanya sendiri. Kalau bangsa itu di hadapan saya, pasti saya tampar mukanya itu. Peduli amat masuk penjara. Ya macam mana kita bisa menyaksikan kezaliman yang sangat terlalu dengan orang tua sampai segitu nih istilahnya itu. Ya, nah, jangan. Itu padahal ulama-ulama aja bermamatian menjaga macam mana beradab dengan orang tua, karena sadar betul bahwa orang tua itu adalah salah satu tiket daripada tiket surga. Yang sehingga Imam Hasanul Basri aja ketika orang tua beliau meninggal itu nangis beliau, ya, nangis beliau. Ditanyakan kepada murid-murid beliau, apakah Imam engkau tidak rela dengan takdir sehingga menangis seperti itu? Kata beliau, aku menangis bukan berat menerima takdir ini, aku sadar bahwa ini takdir Allah Ta'ala, lalu aku menangis lalu dianggap ini seperti tidak terima kepada takdir Allah atas kematian orang tuaku. Bukan itu, aku menangis nih, aku nangisi nasib aku dewek, kata beliau. Bukan nangis karena orang tua meninggal. Maksudnya macam mana nangis nasib dewek? Nah, artinya kata beliau, sekarang nih tiket surga aku hilang sudah. Ya, kalau dulu ketika beliau masih hidup aku masih bisa berbakti, yang dengan itu harapannya kuat, aku dengan berbakti itu nyenangkan orang tua itu aku kuat dapat masuk surganya. Lah sekarang tiketnya diambil Allah, ya dengan dicabutnya nyawa orang tua, itu yang kutangisi. Ya, itu yang kutangisi nasib aku, kenapa tidak memanfaatkan itu terus gitu istilahnya. Nah, ya, jadi beliau bukannya bersedih atas takdir wafatnya orang tua karena tidak terima takdir, jadi bukan, tapi beliau merasakan betul betapa sangat berharganya orang tua itu, sehingga beliau kayak tadi merasa kehilangan satu tiket ke surga. Nah, bagaimanalah lembutnya hati beliau, kita bisa merasakan yang sedemikian itu. Kemudian kita bermohon kepada Allah Sang Maha Pemurah, kiranya berkenan mengaruniai kita syafaatnya, syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW maksudnya, dan dapat mati di tanah sucinya, amin. Ya, kalau saya sementara ini ya, hati saya terserah Allah Ta'ala. Ya, artinya kalau memang tadi bagus meninggal di Mekah atau di Madinah, terserah Allah. Kalau memang nanti satu saat saya berkunjung ke sana, ya dimatikan, itu ala kulli hal berarti sudah yang terbaik. Tapi umpama takdir saya tidak dimatikan di sana, mati di kampung halaman, ya tadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji juga bagi Allah atas tiap-tiap keadaan, terserah. Cuman yang saya minta satu aja, yaitu statusnya, ya dimanapun saya meninggal, saya minta statusnya mudah-mudahan husnul khatimah. Nah, dalam keadaan apanya terserah, yang penting husnul khatimah aja, ya. Syukur-syukur kalau bisa memang dalam keadaan lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh jadi meninggalnya dalam keadaan sholat, boleh jadi dalam keadaan hadir majelis semacam ini, boleh jadi lagi berzikir, pokoknya lagi baik lah. Nah, secara zahir baik, batinnya pun baik. Dan sekali lagi husnul khatimah. Ya. Kalau milih waktu, lagi-lagi saya salahkan bulat-bulat kepada Allah. Tapi kalau seandainya bisa memilih waktu, ya tentu waktu yang paling afdol di hari Jumat atau malam Jumat. Ya, kalau Allah memang menakdirkan begitu. Tapi lagi-lagi terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi ya
bulat-bulat lah. Yang penting statusnya itu tadi yang paling penting. Ya. Kayak pertanyaannya masyarakat itu bertanya kepada Imam Ibnu Abbas, ya kan? Hari apa tuh pertanyaannya tuh? Hari apa yang paling mulia? Ya. Dijawab sama Imam Ibnu Abbas, hari yang paling mulia hari Jumat. Lalu ketika pertanyaan itu dan jawaban itu terdengar di kupingnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menegaskan satu jawaban. Kata beliau, orang sedunia ini dari ujung timur atau ujung barat kalau ditanya apa hari yang paling bagus, pasti jawabannya sama dengan Imam Ibnu Abbas. Tetapi kata beliau, aku punya jawaban dewek yang lain. Apa itu? Menurut aku, kata Imam Ali, hari terbaik itu adalah hari di mana kau mati dalam keadaan beriman. Nah itulah, kalau pikir-pikir betul juga, walaupun hari Jumat Sayyidul Ayyam hari terbaik, tapi kalau kita mati dalam keadaan tidak beriman, apa jadi baiknya? Kan logikanya gitu. Nah, kita lagi maksiat misalnya, di hari Jumat kan bisa aja orang maksiat hari Jumat. Sekali rahatan maksiat, pas rahatan mati. Nah, berarti su'ul khotimah itu jadinya. Walaupun paandakannya di hari Jumat. Tapi walaupun hari lain, kita katakanlah yang tidak masuk hitungan hari mulia, hari Selasa misalnya. Tapi lagi beribadah, nah insya Allah husnul khotimah. Jadi, kalau dipadukan dua-duanya, udah di hari Jumat, lagi dalam keadaan beriman, beribadah pula, nah lebih sempurna lagi. Ibaratnya, ya dah, kalau bahasa Arab itu seperti itu. Jadi kalau bahasa Arab. Sebuah kisah lagi. Dikisahkan oleh Imam Abu Hasan As-Sufi, Imam Abul Hasan As-Sufi. Beliau mengatakan Imam Hatim Al-Asham radhiyallahu anhu berdiri di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Hatim Al-Asham ini ulama yang sangat familiar di kuping kita. Sering kita mendengar kisah Imam Hatim Al-Asham. Beliau berdiri di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata, apa kata Imam Hatim Al-Asham? Wahai Tuhanku, sesungguhnya kami berziarah ke kubur Nabi Engkau. Oleh karena itu janganlah Engkau tolak menjadi sia-sia. Jadi di kubur Nabi itu beliau munajatnya kepada Allah gitu. Di kubur Nabi munajatnya kepada Allah. Nah, tiba-tiba ia diseru. Imam Hatim Al-Asham ada yang menyeru, wahai fulan, kami tidak memberikan izin kepada engkau untuk dapat berziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan sudah kami sucikan diri engkau. Nah, oleh karena itu pulanglah bersama orang-orang yang berziarah bersama engkau, sudah diampuni untuk kalian. Nah, jadi seakan-akan beliau ini Imam Hatim kayak merasa khawatir gitu kan, kalau tidak diampuni Allah. Nah, padahal kalau isyarat dari jawaban tadi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah tuh mengizinkan orang kok bisa hadir ke Madinah berziarah ke makam Rasul, melainkan itu sebelumnya dia sudah disucikan, artinya diampuni dosa-dosanya oleh Allah taala. Ya. Nah, jadi dah baliklah, semua sudah diampuni untuk kalian. Nah, sebab Allah Azza wa Jalla telah ridha kepada engkau dan kepada orang-orang yang berziarah ke kubur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayaknya mungkin malaikat tadi yang jawabnya. Dengan itu maka ridhoi pula lah diri kami bersama-sama mereka ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana beliau dapat keistimewaan macam ini tadi, ya mudahan keistimewaan macam ini tadi Allah berikan juga kepada kita semua yang hadir di sini. Amin ya rabbal alamin. Habis pembahasan tentang ziarah ke kubur ke Madinah, di sini beliau melanjutkan bab keutamaan Al-Qur'an. Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlul Qur'ani ala sairil kalami ka fadlir rahmani ala sairi khalqihi.
Artinya kelebihan Al-Quran dibanding perkataan yang lain adalah seperti kelebihan Tuhan yang Maha Pemurah dibanding semua makhluknya. Imam Al-Hakim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wallamun harfun wa mimun harfun." Artinya, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka ditulis baginya satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Dan kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. Nah, jadi sebenarnya sama dengan 10 kali lipat satu hurufnya itu. Aku tidak mengatakan alif lam mim. Kalau kita lihat hurufnya kan ada 3, alif lam mim, cuma dia nyampuk satu kalimat. Nah, kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Nah, jadi artinya kita baca Quran cuman alif lam mim 30 dapat pahala. Soalnya hurufnya ada 3 di situ. Sedangkan satu huruf tadi satu kebaikan. Satu kebaikan balasan kelipatan pahalanya 10 kali lipat. Berarti satu huruf sama dengan alif lam mim 3 huruf sama dengan 30 kali lipat pahalanya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itulah namanya kemurahan daripada Allah Subhanahu wa taala yang bernama Asy-Syakur. Nah, salah satu nama Allah Asy-Syakur, Allah yang maha bersyukur atau Allah yang maha berterima kasih atas kebaikan hamba-Nya. Apa pengertian Asy-Syakur ketika kita baca kitab mengenal Al-Asmaul Husna? Yaitu Allah memberikan balasan yang sangat luar biasa, balasan yang besar atas amal hambanya yang sedikit dan sebentar. Apa hanya baca alif lam mim, alif lam mim, paling beberapa detik, tapi pahalanya 30. Nah, sembahyang sunat sebelum subuh paling 5 menit, tapi pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Nah, itu bahagian Asy-Syakur, Allah yang maha berterima kasih. Apa tadi? Allah memberikan balasan yang luar biasa terhadap amal hambanya yang kecil atau yang sedikit. Padahal walaupun kecil pun bukan amal hamba itu hakikatnya. Hakikatnya itu juga sebenarnya bantuan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, hampir masuk Isya dah. Berapa lama lagi guru? 4 menit. Ya. Nah, satu lagi lah. Dan Imam Ahmad radhiyallahu anhu meriwayatkan dari sahabat Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dawuhu ahsanu min dawi syamsi fi buyutid dunya law kanat fikum fama dhannukum billadzi amila bihadza." Artinya, siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka Allah akan mengenakan mahkota pada kedua orang tuanya. Nah, orang tua yang dapat sipratan dikasih Allah mahkota, padahal yang ngaji kita ibaratnya gitu. Tapi orang tua kita yang dipakaikan mahkota. Kapan? Pada hari kiamat. Yang mana cahaya mahkota itu lebih indah atau lebih terang dibanding cahaya matahari di dalam rumah-rumah dunia. Karena kalau matahari bersinar kan biasa cahayanya masuk ke rumah. Itu cahaya mahkota itu lebih indah lagi daripada cahaya matahari itu. Jika yang seperti itu dikaruniakan kepada orang tuanya, maka betapa pula dengan orang yang mengamalkannya sendiri. Nah, ibaratnya itu
Orang tua aja dapat macam itu, apalagi anaknya atau kita yang baca, tentu lebih lagi daripada mahkota itu tadi. Nah, selanjutnya Imam Ahmad, wallahu alam bissawab. Kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang kita kaji seada-adanya ini dijadikan oleh Allah Ta'ala menjadi ilmu nafi', manfaat berkah dunia akhirat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala manawahu aslafuna salihun wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah.